Selamat malam saudara-saudara. Saudara, tentu saudara tidak asing dengan satu kata yang disebut limited edition. Ini adalah sesuatu yang diproduksi dalam jumlah terbatas karena ada keistimewaannya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengkoleksinya. Baru-baru ini ada seorang YouTuber yang begitu kecewa karena mobil klasik yang limited edition itu sudah terjual, padahal rencananya dia akan membelinya dan memakainya pada hari pernikahannya. Ya, orang-orang seperti ini dan orang-orang yang biasa mengkoleksi limited edition ini pasti kecewa karena tidak dapat mendapatkan hal itu. Dalam Mazmur 147, pemazmur yang adalah bangsa Israel, mereka sungguh bersyukur karena mendapatkan anugerah yang limited edition itu dari Allah. Saudara, pada awalnya di dalam Mazmur 147, pemazmur itu mengungkapkan hal-hal umum. Bagaimana hal-hal umum ini sudah membuat dia begitu takjub kepada Allah Sang Pencipta. Dia mengatakan bahwa Allah mengenal dan menyebut nama bintang-bintang satu persatu yang menurut para ahli jumlahnya itu ada 200 miliar. Luar biasa bukan? Allah juga menciptakan matahari yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ia juga menciptakan awan-awan yang menudungi dari panas teriknya matahari itu. Tetapi di dalam awan-awan itu juga terdapat titik-titik air yang nantinya menjadi hujan dan membasahi bumi sehingga dapat membuat bumi menjadi subur. Allah juga adalah Allah yang penyedia makanan bagi makhluk hidup. Disebutkan bahwa anak-anak burung gagak diberi makan. Burung gagak yang menurut tradisi orang Yahudi adalah burung yang membawa kabar buruk. Tetapi Allah pun memelihara mereka. Untuk hal seperti ini, dia sungguh terpesona. Terlebih lagi ketika dia tahu bahwa dia dan bangsanya mendapatkan hal yang limited edition. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya hanya diberikan kepada orang Israel. Dan saudara, firman itu di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, telah menjadi manusia. Ia menjadi manusia, berbicara dalam bahasa manusia. Ia menyatakan bahwa ia sangat sayang kepada manusia. Bukan hanya dengan cara memelihara manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia ini. Tetapi ia mengatakan dan menyatakan cara dan ketetapan-ketetapannya. Bagaimana supaya manusia itu bisa menikmati Allah sampai kepada kekekalan. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18 jelas mengatakan bahwa tujuan Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yaitu Yesus. Yaitu agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Allah di surga. Ini adalah hak istimewa yang diberikan hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, hidup kekal itu tidak diberikan, tetapi hukuman Allah sudah berada di atas mereka. Saudara, sebagai orang-orang yang telah dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita sungguh dan senantiasa menghargai hak istimewa ini. Dan seharusnya ini menjadi pokok pujian kita kepada Allah yang tiada henti-hentinya. Kita mendapatkan anugerah yang istimewa ini karena inisiatif Allah, bukan karena inisiatif kita. Kenapa Allah begitu berinisiatif untuk memberikannya kepada kita? Karena Allah tahu inilah yang terpenting bagi kita. Dan kita tidak dapat mendapatkannya. Saudara-saudara, adakah kita sungguh dan senantiasa menaikkan pujian karena kita menghayati bahwa keselamatan itu sungguh istimewa? Ataukah kita sudah menganggapnya sebagai hal yang biasa saja? Ingatlah saudara, tanpa Yesus kita tidak dapat mengenal Allah dan tidak mendapatkan hidup kekal itu. Oleh karena itu, marilah kita mensyukurinya. Amin.